Tapi ada satu perkara yang semua Nabi dan Rasul sepakat mendakwahkannya. Dialah dakwah seruan kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh benar-benar kata Allah, kami telah mengutus di setiap umat masing-masing rasul, yang mana rasul menyeru ani'budullah, ibadati Allah saja, wajtanibut taghut, tinggalkan segala macam peribadatan kepada selain Allah. Inilah syariat semua nabi berbeda, tapi satu kesamaan tauhid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk setelah 1000 tahun, itulah awal muasal terjadinya penyimpangan dalam tauhid. Kata Allah, kana nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Kana nas, asal muasal manusia satu umat, satu keyakinan, satu agama, satu ideologi. Muncullah penyimpangan, maka Allah kirimkan para rasul mubasysyirin wa mundhirin, membawa kabar berita gembira dan ancaman. Kalau Ustaz boleh tanya, ini adik-adik ini, adik, kapan awal muasal terjadinya penyimpangan dalam tauhid? Pada masa Nabi siapa? Ayo adik-adik yang datang Ustaz, yang datang ini, kapan kesyirikan awalnya terjadi? Nah, tahu adik-adik? Siapa yang tahu? Di depan. Pada masa Nabi Isa. Dikit lagi. Nabi Nuh. Nabi Nuh inilah pada masa dia awal kesyirikan. Ya, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 abad. Manusia menyembah Allah Tuhan yang satu. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi SAW. Asal muasal manusia itu satu, menyembah Allah Tuhan yang satu. Kemudian mereka diselewengkan oleh syaitan. Berkata Rasulullah dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Aku menciptakan hambaku lurus, kemudian mereka dipijitkan oleh syaitan-syaitan. Jadi ceritanya begini, adik-adik pada nggak cerita Ustaz nggak? Mau nggak? Nanti setelah kita cerita, kamu buat kesimpulan ya. Oke. Di masa Nabi Nuh ada beberapa orang-orang saleh, namanya Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq, Nasr, 5 orang saleh. Mereka adalah merupakan contoh suri tauladan kepada umat kala itu. Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq, Nasr. Masyarakat begitu cinta kepada 5 orang saleh ini. Kemudian mereka pun Allah Subhanahu wa taala panggil. Meninggallah 5 orang ini dalam 1 tahun. Maka masyarakat bersedih. Masyarakat berduka cita.
Datanglah setan. Siapa datang? Setan. Membisikkan kepada orang-orang yang tinggalkan ini. Kata setan, apa tandanya tercinta kepada mereka? Kalau benar cinta kepada mereka, kenanglah mereka selalu. Mereka telah meninggal. Bagaimana cara mengenal mereka? Buatkan patung-patung mereka. Maka dipahatlah jemaah sekalian patung Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Diletakkan pada satu tempat. Pemimpin kala itu mengatakan, setiap tahun kita harus kumpul di sini, kumpul bersama, mengenang jasa orang-orang saleh ini. Jadilah hari raya. Setahun sekali mereka berhari raya di tempat berkumpulnya patung-patung yang merupakan simbol orang-orang saleh ini. Ketahuan mereka buat acara di depan patung-patung ini, dan patung ini belum disembah. Kemudian setan lebih jauh berusaha membisikkan kepada mereka, kalau setahun sekali kalian kenang, tentu tak sempurna tanda cinta kepada wali-wali ini, orang-orang saleh. Mengapa tak setiap saat terkenang mereka, jasa mereka, perjuangan mereka? Buat patung-patung mereka banyak-banyak. Setiap rumah kan ada patung-patung mereka. Jadi tak harus nunggu setahun. Dibuatlah patung-patung di rumah-rumah mereka, dan boleh disembah. Lambat laun, tatkala ilmu telah mulai hilang, setan membisikkan kepada mereka. Apa kata setan? Wahai manusia, kalian ini semuanya kotor. Tuhan Allah, Tuhan yang suci. Yang kotor tidak akan pernah sampai kepada yang suci. Segala macam doa-doa ibadah kalian tidak diterima Allah karena kalian kotor. Kalau ingin diterima Allah, maka bertantanganlah kepada mereka. Mereka lah yang akan menyampaikan segala ibadah kalian kepada Allah. Maka beribadahlah kepada mereka, sembahlah mereka, berkorbanlah untuk mereka, berdoalah kepada mereka, nyembelihlah untuk mereka. Nanti mereka yang akan sampaikan kepada Allah, karena mereka suci, Allah suci. Allah yang suci hanya akan dapat menerima dari orang-orang suci. Maka mulailah disembah patung-patung ini dengan keyakinan bukan ini yang mencipta alam semesta, bukan patung-patung ini yang berizki, bukan Allah. Patung-patung ini hanyalah apa tadi? Perantara. Terjadilah kesyirikan. Allah utuslah Rasul pertama kepada manusia. Siapa Rasul pertama kepada manusia Allah utus? Nabi Nuh. Inna arsalna Nuh. Laqad arsalna Nuh. Kami sungguh benar-benar telah mengutus Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Jadi jemaah sekalian, datanglah Nuh alaihissalam mengembalikan mereka kepada agama tauhid, agar mereka hanya menyembah Allah. Berdakwah Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 990 tahun. Allah berikan umur yang panjang, dakwah yang panjang. 990 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Tetapi adik-adik sekalian, kaum Nabi Nuh tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh, mengirim. Mereka berkata, mereka berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan penyembahan kepada Wat, Suwa, Yahud, Nasr. Subhanallah. Datang
masanya Nuh mengatakan, Allah beritahukan, lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Nuh, takkan ada lagi yang beriman daripada kaummu kecuali yang telah beriman. Bayangkan 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang menerima dakwah Nabi Nuh hanya segelintir kecil kaum pada masa itu, hanya belasan saja. Fasra'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Allah perintahkan Nuh, sudah, tidak usah berharap lagi. Buat bahtera besar, buat kapal besar dengan pengawasan kami, dengan ilham daripada kami. Allah buatlah ketika itu melalui perantara Nabi Nuh, dibuat Nabi Nuh atas perintah Allah kapal. Di mana dibuat Nabi Nuh kapal? Di tengah-tengah daratan. Karena itu, ya, Nuh membuat kapal di daratan. Ya, maka kaum Nuh mengejek, menghina. Lihat, Nuh sudah gila, buat kapal di daratan. Kata Nuh, kalian ejek aja lah, tunggu sebentar lagi sempurna kapal. Nuh ancam kaumnya beriman, kalau tak beriman akan binasa. Mereka mengejek, datanglah masanya. Allah perintahkan ada dicurahkan hujan. Para tafsir mengatakan hujan yang turun ke kita, ya adik sekalian, itu dengan takaran, diqadar. Pada masa Nabi Nuh tidak ditakar lagi. Seketika Allah curahkan semua hujan. Kalau kita naik pesawat, nampak banyak awan bagikan lautan. Itu kalau semuanya menjadi hujan, tenggelam dunia. Turunlah hujan, jemaah sekalian, luar biasa. Air naik sampai kata Allah, wa farat tanur. Segala macam alat-alat memasak mereka, kuali-kuali mereka sudah mulai terapung ke atas. Kata Allah, falataqal ma'u ala amrin qad qudir. Berjumpalah air dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dari atas air turun, dari bawah air keluar. Allahu Akbar. Nuh sudah di atas kapal yang dibangun oleh Nabi Nuh. Nuh lah bapak pertama kali pembuat kapal. Maka semua pelaut, nenek moyang mereka adalah Nabi Nuh yang mengajarkan mereka buat kapal. Sudah mulai naik air, orang-orang pun naik ke gunung. Nuh itu punya anak, ya, ada 4 anak Nabi Nuh. Ham, Yafith. Ini beriman, naik ke kapal. Hanya 1 tak mau beriman. Dalam sebagian literatur kitab disebut namanya Kan'an. Maka Nuh berkata kepadanya, ya bunayya, irkam ma'ana, hai anakku, naik kemari, jangan ikut mereka. Anaknya kafir. Anaknya berkata, aku akan naik ke puncak gunung. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung. Aku akan selamat daripada banjir. Kata Nuh, la asimah yang min amrillah. Anakku, hari ini gak ada yang selamat daripada ketentuan Allah. Illa man rahim, kecuali yang dirahmati saja, yang di atas kapal ini. Tak mau anak Nabi Nuh. Tiba-tiba datang ombak. Fakana minal mughraqin. Fahala bainahumal mawju. Maka tiba-tiba datang ombak menenggelamkan anak tersebut. Fakana minal mughraqin, masuklah dia ke dalam golongan orang-orang yang tenggelam. Allah menyatakan dalam Quran bagaimana Nuh itu jalan di atas ombak kal jibal yang besarnya sebesar gunung. Ya, Ustaz pernah ketika setelah tsunami ke Aceh jalan, kata mereka, Ustaz, blok begitu besarnya ombak itu kapal dicampakkan di daratan. Sekarang jadi museum. Kalau tahu sisa tsunami, bekas-bekasnya adalah kapal yang dicampakkan dari lautan ke tengah daratan sekarang. Yang kapalnya luar biasa besarnya, mungkin dari ujung sampai ke ujung sana. Itu tsunami di Aceh. Nama zaman Nabi Nuh, wah, apa gunung-gunung tenggelam, bumi semua tenggelam. Ya. Setelah bumi tenggelam berhari-hari, kapal Nabi Nuh pun mendarat di atas Bukit Jud. Bayangkan, gunung tinggi enggak? Ya.
di atas gunung lah nyangkut kapal Nabi Nuh, menunjukkan banjir itu begitu dahsyat. Hukuman kepada mereka manakala mereka menyekutukan Allah Taala. Masya Allah, datang zaman demi zaman terjadi penyimpangan.